Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Sukari, mahasiswa pendidikan Bahasa Arab PBA dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan magang 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 September kemarin sampai 30 September. Pada kesempatan magang kemarin saya dimasukkan ke dalam kelompok 29 yang berjumlah 17 orang dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Mukniatul Ilma MH, yang mana di kesempatan magang 1 ini kami ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Klego atau MTS Ma'arif Klego, yang mana MTS Ma'arif Klego ini bertepat di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 38 Merican, Jenangan, Ponorogo. Dan MTS Ma'arif Klego ini terletak di daerah pertengahan, yaitu pertengahan tidak terlalu jauh dengan kota dan juga tidak terlalu jauh dari perdesaan. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan beberapa hal terkait magang 1 yang telah kami lakukan kemarin. Pertama, terkait gambaran umum tempat magang atau gambaran umum terkait MTS Ma'arif Klego. Yang pertama yaitu visi dari MTS Ma'arif Klego. Pertama yaitu MTS Ma'arif Klego sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kepribadian peserta didik yang agamis, berakhlakul karimah, berdasarkan syariat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, MTS Ma'arif memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu menyiapkan generasi yang mewujudkan insan islami mendalami syariat Islam dengan berpedoman salah satu mazhab 4. Kemudian yang kedua yaitu membentuk generasi muslim yang bertakwa dengan menganut ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi sebagai pedoman akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk generasi muslim taat beribadah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, bersikap sopan santun dalam berucap, ramah tamah kepada sesama makhluk dan alam sekitarnya, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif. Kemudian daripada itu, tujuan dari MTS Ma'arif Klego yaitu turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, sebagai sarana dakwah dan syiar Islam. Ketiga, memberi penyadaran tentang pentingnya pendidikan agama bagi warga masyarakat. Kemudian yang keempat, memberi bekal dan pengetahuan di bidang agama Islam. Yang kelima, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Kemudian yang keenam, yaitu memberi peluang kepada orang tua yang belum dapat memberikan pendidikan agama secara pribadi dalam keluarga. Kemudian MTS Ma'arif Klego juga memiliki struktur organisasi, yang mana struktur organisasi tertinggi yaitu dipegang oleh pengurus yayasan. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya MTS Ma'arif Klego ini berada di kawasan pondok, yang mana pondok ini bernama Hidayatul Mutadiin, dan di pondok itu dipimpin oleh seorang kiai almarhum Kiai Haji Murhadi. Setelah di bawah pengurusan yayasan yaitu dari kepala sekolah MTS yaitu Bapak Muhammad Sahal SAG. Di bawah kepala madrasah ada Waka Kesiswaan, Waka Sapras, Waka Kurikulum, dan Waka Humas. Kemudian mereka juga membawahi dari siswa atau OSMA. Kemudian dari OSMA atau siswa membawahi murid, wali murid atau masyarakat, dan komit. Kemudian setelah itu ke observasi atau wawancara terkait tentang budaya dan manajemen madrasah, yang mana budaya yang sedang dibudayakan dan telah menjadi budaya di MTS Ma'arif Klego sangat banyak, mulai dari kegiatan harian yang telah dibudidayakan, kemudian kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Adapun kebiasaan yang sedang membudaya atau sedang dibudayakan di MTS Ma'arif Klego, pertama yaitu tegur sapa sesama warga MTS Ma'arif Klego, baik dari murid ke murid, murid ke guru, atau murid ke karyawan, semua diusahakan untuk saling sapa dan tegur sapa. Kemudian bersalaman atau berjabat tangan antara warga MTS Ma'arif Klego, yang mana pada saat pandemi ini dicukupkan dengan menelungkupkan kedua tangan seperti ini. Kemudian ada sholat duha atau sholat duhur berjamaah baik
yang diikuti oleh guru, siswa dan seluruh warga MTS Maarif Lego. Kemudian sholat ada upacara setiap Sabtu yang diikuti oleh seluruh warga MTS Maarif, yang mana pada wabah pandemi ini untuk upacara ini ditiadakan sementara. Kemudian ada penggunaan identitas sebagai formalitas di lingkungan MTS Maarif Lego, dan juga untuk peraturan dan aturan-aturan dibuatnya buku pedoman sebagai pengelolaan dari administrasi, dan juga ada budaya menjaga alam yang nampak dari tanaman-tanaman di sekitar madrasah. Kemudian juga ada sanksi bagi pelanggar peraturan baik dari siswa ataupun dari guru agar kelakuan yang mereka lakukan tidak terulangi di masa yang akan datang. Kemudian upaya-upaya untuk pembinaan guru dan siswa. Adanya evaluasi kerja bulanan, per semester dan tahunan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Ini adalah upaya pembinaan guru. Kemudian juga ada pembinaan tenaga pendidik dengan mengadakan kegiatan diklat, workshop, MGMP serta seminar. Kemudian untuk pembinaan siswa, adanya banner atau tulisan-tulisan yang ditempelkan di dinding-dinding sebagai pengingat dan peningkat semangat mereka dalam belajar. Kemudian juga ada sosialisasi tata tertib yang dilakukan setiap setahun sekali ketika pergantian pengurus dari OSMA. Kemudian observasi terkait perangkat pembelajaran guru atau yang biasa disebut dengan RPP. Di sini untuk pembelajaran bahasa Arab sendiri menggunakan satu RPP dan RPP satu lembar. Yang mana ketika ada wawancara kemarin guru Pamong yang mengampu belajar bahasa Arab juga mengatakan bahwasanya terkait RPP ini selalu ada perubahan dari tahun ke tahun. Akhirnya untuk penggunaan RPP di kelas dibuatlah RPP satu lembar ini, yang mana isinya telah sesuai dengan KI dan KD yang ada dalam silabus, dan untuk pengamalannya atau untuk pengaplikasian di kelas disesuaikan dengan keadaan siswa dan keadaan lingkungan. Karena ini sedang dalam wabah pandemi, maka kegiatan pembelajaran dibatasi. Kemudian observasi terkait perangkat penilaian peserta didik, yang mana penilaian peserta didik ini dilakukan dalam harian, terus semester, dan juga akhir tahun, yang mana ujian-ujiannya ini menyangkut 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Untuk penilaian afeksi, guru melakukannya dengan cara mengamati sikap serta perilaku siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan juga ketika daring. Dan juga selain itu guru memperhatikan memberikan soal setelah menyelesaikan satu materi pelajaran. Untuk penilaian kognisi, guru menugaskan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas yang terdapat pada buku siswa atau terdapat dalam buku pelajaran. Yang kemudian untuk psikomotorik, guru menilainya dengan cara memberikan arahan atau memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktekkan beberapa gerakan, untuk mempraktekkan beberapa ucapan yang terdapat dalam buku ajar untuk dipraktekkan di dalam kelas atau di ketika pembelajaran. Kemudian ada dokumentasi yang kami sertakan juga. Yang pertama yaitu dokumentasi terkait koordinasi pembukaan magang 1. Kemudian ada pembukaan magang 1. Kemudian juga ada dokumentasi terkait observasi perangkat pembelajaran. Kemudian dokumentasi wawancara dengan Pamong, dan juga dokumentasi bersama seluruh peserta magang 1. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari laporan magang ini. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.